Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada suasana pandemi COVID-19 ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Itu semua adalah ikhtiar yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona yang begitu akut, yang begitu menakutkan, ya. Jadi ini sebuah usaha kita, ya, untuk terhindar dari virus corona. Baiklah, pada video kali ini lanjutan di perkuliahan kita, yaitu materi terakhir, ya. Materi terakhir, yang mana materi terakhir ini sebenarnya tidak tercover di buku pendidikan agama Islam yang dikeluarkan oleh Dikti. Ini, karena di buku ini materinya sebenarnya sudah habis, ya, jadi pertemuan pandangan Islam terhadap pajak dan zakat. Islam pajak dan zakat itu, ya. Materinya ini, jadi udah habis tadi pandangan zakat dan pajak, itu terakhir. Namun ini materi yang ekonomi Islam ini, ya, saya ingin coba tampilkan, ya, dengan harapan dengan materi ini menumbuhkan semangat giroh kepada teman-teman mahasiswa, ya, khususnya mahasiswa yang muslim, untuk ambil alih dalam bidang ekonomi, ya. Jadi harapannya adalah supaya mahasiswa memiliki semangat entrepreneur. Kenapa? Karena ini ada keterkaitannya, kalau di Atmaul Luhur ini ada mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi harapannya ini semua mudah-mudahan bisa menjadi stimulus atau menjadi penyemangat teman-teman mahasiswa muslim untuk menjadi entrepreneur. Nah, ekonomi Islam ini sebenarnya, kalau kita berbicara masalah ekonomi Islam, adalah, ya, segala sesuatu kegiatan ekonomi, ya, baik produksi, distribusi maupun konsumsi, yang tidak terlepas dari syariat Islam, yang tidak melepaskan dalam syariat Islam dalam proses pelaksanaannya. Jadi ekonomi Islam ini adalah, ya, baik kita memproduksi, baik kita mendistribusi, maupun kita sebagai konsumsi, selalu memperhatikan aspek syariat Islamnya. Bahasa kasarnya adalah aspek kehalalannya. Produksi misalnya, silakan kita menjadi seorang produsen, ya, namun tetap tidak mengabaikan tingkat kehalalan. Karena apa? Karena sekarang ini seiring dengan kemajuan teknologi, itu banyak sekali produksi-produksi yang tidak mempertimbangkan aspek kehalalan. Seperti beberapa contoh kasus beberapa waktu yang lalu, misalnya ada beras yang diproduksi dari plastik, misalnya cabai yang biar kelihatan matang ditaruh pewarna cat atau apa. Itu semua adalah kegiatan ekonomi yang tidak melibatkan aspek kehalalannya. Artinya apa? Materi ini Bapak berharap memberikan pemahaman kepada mahasiswa, ketika kita menjadi seorang produsen, hendaknya produksilah barang-barang itu tetap dengan memperhatikan aspek kehalalannya. Jangan kita tidak mempedulikan aspek kehalalannya, seperti itu. Atau misalnya kita sebagai produsen memproduksi makanan atau minuman yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, ya, minuman yang memabukkan,
yang memabukkan, membuat minuman yang bisa mematikan, misal, atau memproduksi hal-hal yang bisa menghanguskan atau membunuh habitat manusia. Itu yang diharapkan tidak terjadi. Yang kedua, misalnya kita sebagai distribusi atau distributor. Nah, di dalam distribusi atau distributor ini sering terjadi semacam upaya untuk menaikkan harga, misalnya dengan mengendapkan barang, atau bahasa kasarnya menyimpan barang, sehingga barang tidak tersebar di pasar yang mengakibatkan kelangkaan, misalnya. Yang mengakibatkan angka kelangkaan, dari kelangkaan tadi akan menimbulkan kenaikan harga, gejolak harga. Nah, itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bertentangan sekali dengan syariat Islam. Ya. Jadi diharapkan ketika kita menjadi seorang distributor atau bagian distribusi, hendaknya kita berlaku adil. Ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang curang yang dapat menimbulkan kelangkaan suatu produk, suatu barang yang mengakibatkan naiknya harga. Ya. Namun hendaknya kita penuhi pasar. Ya. Jadi jangan mencari keuntungan di tengah kesakitan orang lain. Seperti itu. Jadi, dan yang ketiga, bagian dari ekonomi itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini sangat rentan kaitannya dengan fisik kita. Karena semua barang yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita. Hendaknya aspek kehalalannya, aspek nutrisinya, aspek kesehatannya itu kita pertimbangkan. Jangan kita mengkonsumsi barang-barang atau hasil produksi yang tidak atau yang dilarang oleh syariat Islam. Misalnya yang mengandung misalnya bahan yang memabukkan, misalnya, itu tidak usah kita konsumsi. Nah, ekonomi Islam ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan, baik yang tadi yang diutamakan sebenarnya adalah bagian produksi dan distribusi. Hendaknya kita sebagai umat Islam ambil andil. Dan kita harus andil dalam kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena familia di masyarakat kita itu disebutkan bahwasanya ekonomi kita itu dikuasai oleh teman-teman kita yang sipit. Teman-teman kita yang dari Tionghoa. Nah, kita yang muslimnya mana? Gitu. Jadi melalui ini diharapkan terjadinya perubahan paradigma pemikiran yang tadinya mungkin orientasi kita untuk menjadi seorang pegawai misalnya, itu akan sedikit bergeser untuk kita tertarik dalam bidang ekonomi. Kalau ekonomi ini kaitannya dengan perdagangan. Tiga hal tadi, perdagangan. Perdagangan ini ada barang, ada juga perdagangan jasa. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang bergerak dalam bidang IT bisa berdagang dalam bidang jasa, misalnya sebagai jasa programmer, sebagai jasa web misalnya, atau sebagai jasa sistem dan sebagainya. Itu menjadi peluang usaha. Jadi materi ini diharapkan nanti adanya sebuah edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya umat Islam itu kalau mau jujur, sebenarnya kita harus nggak ada yang miskin sebenarnya umat Islam itu kalau kita mau jujur. Kenapa? Karena di dalam rukun Islam kita itu yang gratisnya itu cuma sholat. Syahadat lah yang gratis Sholat, Nabi sangat menganjurkan kita menggunakan wewangian. Kalau mau membeli wewangi kan otomatis ada kaitannya dengan ekonomi yang bahasa kasarnya uang. Yang kedua, puasa misalnya. Puasa gratis betul, tapi alangkah nikmatnya, alangkah indahnya puasa kalau dibarengi dengan bahan konsumsinya baik gitu loh. Untuk buka puasanya baik, untuk sahurnya baik, itu akan semakin senang kita berpuasa. Akan semakin tenang, Coba kalau puasanya sahurnya sambal terasi, nanti bukanya sambal terasi lagi sebulan penuh misalnya kan kurang nikmatnya kurang menambah kenikmatan kita dalam berpuasa. Yang berikutnya kita ada zakat. Itu sebenarnya mensugesti kita.
Apalagi Nabi mengatakan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu memberi sugesti kepada kita bahwasanya kita harus bekerja keras. Bekerja keras untuk memiliki tingkat ekonomi yang baik, sehingga kita bisa menjadi tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yang berikutnya di dalam rukun Islam kita ada yang namanya haji. Haji gratis Pak, ada yang gratis, mungkin 1-2 orang yang gratis. Misalnya dapat hadiah dari pemerintah, tapi kan tidak semuanya. Yang lainnya butuh biaya. Ya, biaya itu juga ujung-ujungnya ekonomi, uang. Ya, nah, kalau kita mau merenung, kita mau renungi, di syariat Islam kita itu sebenarnya mengentaskan kemiskinan, kebodohan. Ajaran Islam itu sebenarnya kalau kita mau terapkan, kita nggak ada yang bodoh. Kenapa? Karena pemberantasan pertama itu adalah kebodohan, Iqra. Itu wahyu yang pertama kali yang harus diturunkan. Setelah dari itu turunlah syariat yang lainnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan kemarin di pertemuan beberapa yang lalu kita bahas tentang zakat dan pajak. Zakat dan pajak. Nah, itu adalah ada kaitannya juga dengan ekonomi. Jadi ekonomi di sini hendaknya adalah kita memiliki jiwa entrepreneur sebagaimana yang kalian pelajari di mata kuliah kewirausahaan. Itu tidak bertentangan dengan agama kita. Alangkah jangan kita menjas, sebagian memang mengatakan harta tidak dibawa mati. Betul harta tidak dibawa mati. Kalau orang mati nggak ada dimasukin mobilnya, nggak betul. Tapi harta bisa kita nikmati walaupun kita sudah mati. Yaitu harta yang kita belanjakan untuk di jalan Allah. Nah, harta yang kita belanjakan di jalan Allah ini banyak. Misalnya dia sebagai seorang kepala keluarga, harta yang pertama dia belanjakan di jalan Allah adalah menafkahi anak istri, memberi pakaian anak istri, memberikan tempat tinggal anak istri, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Itu harta yang akan kita nikmati nanti. Dia punya harta, dia sekolahkan anaknya di sekolah yang baik. Hasil dari sekolah yang baik tadi, anaknya bisa bermanfaat kepada orang lain. Otomatis orang tuanya akan menikmati. Akan menikmati dari harta yang dibelanjakan. Belum lagi misalnya kita berinfak untuk masjid, misalnya, untuk fasilitas umum. Karena kata Nabi, ketika anak Adam meninggal dunia, itu aja 3 hal yang dapat menambah amalnya. Salah satu itu adalah amal jariah. Nah, amal jariah ini banyak. Hal yang terdekat kita adalah kepada anak istri, anak kita. Yaitu kita berusaha dengan harta yang kita miliki untuk menjadikan mereka menjadi orang-orang yang semakin banyak manfaatnya kepada orang lain. Contoh misalnya, yang bidang kedokteran misalnya. Seorang ayah menyekolahkan anaknya di kedokteran, anaknya keluar dari kedokteran, dia bantu orang-orang miskin yang sakit tanpa biaya, maka itu akan mengalir pahalanya. Itu kan semakin baik. Belum lagi hal-hal yang lain misalnya. Nah, jadi dalam Islam itu tidak pernah dibatasi. Kita berdoa juga kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kami kebahagiaan hidup di dunia. Salah satu faktor penunjang kebahagiaan hidup di dunia ya uang. Memang kata orang uang tidak dibawa mati, tapi banyak orang merasa mati kalau tak punya uang. Nah, jadi melalui mata kuliah ini, melalui materi ini, Bapak harapkan ada sebuah semangat giroh kepada kita untuk terlibat dalam bidang keekonomian, terlibat dalam bidang ekonomi tetap dengan mematuhi aspek-aspek syariat Islamnya. Jadi jangan kita 4H, halal, haram, hantam, habis. Jangan. Kadang-kadang muncul dari
di masyarakat itu, Pak jangan kan nyari yang halal, Pak, nyari yang haram pun haro, katanya kan. Ya iya, nyari yang haram sara betul. Ya, jual narkoba itu haram, saro, susah, betul. Walaupun untungnya besar tapi susah, ya tidur kita tidak nyenyak. Kita kemana-mana selalu was-was, takut ditangkap polisi kan, gitu. Tapi kalau kita cari dengan yang halal, yang membutuhkan keringat, yang mengeluarkan keringat, yang mengeluarkan pemikiran, terus nggak ada yang nangkep, nggak ada yang ngelarang. Ya, jadi berusaha, berwirausaha, jangan gengsi, ya, jangan gengsi, nggak usah gengsi-gengsian. Sarjana gengsi, jualan jangan, ya, nggak usah gengsi-gengsi. Ya, kita harus ya biasa saja kerjakan. Terlibatlah dalam bidang ekonomi, ya, jangan hanya bagian konsumsi saja. Kalau hanya konsumsi saja, kita hanya sebagai pangsa, ya, kita hanya sebagai target. Tapi naiklah bagian distribusi. Syukur-syukur kita bisa di bagian produksi atau produsennya. Ya, jadi tetap kita perhatikan aspek kehalalan dari agama kita untuk masalah mencari harta tadi. Jangan lupakan itu, dan yang tidak kalah penting, ketika uang sudah kita dapat, keluarkan zakatnya, sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu. Supaya apa? Supaya zakat harta yang kita miliki, penghasilan, keuntungan yang kita dapatkan itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Oke, mungkin ini video singkat yang dapat Bapak sampaikan. Diberi ruang dan waktu pada teman-teman, nanti kalau ingin diskusi lebih dalam, silahkan ya. Bisa nanti kita ketemu di kampus ya, atau pakai apa, misalnya kalau belum bisa bertatap muka kita bisa Zoom, bisa nanti kita sama-sama berbagi pengetahuan, berbagi ilmu ya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kejayaan kepada kita umat Islam. Jadi kita umat Islam jangan hanya terbatas pada bagian konsumsi terus ya, bagian makan terus, tapi hendaknya kita naik baik distributor, syukur-syukur kita bisa ke bagian produsen atau produksi. Oke, demikian yang dapat disampaikan dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar semata-mata datang dari Allah, yang kurang itu ya atas kealfaan atau kekurangan diri saya sendiri yang mungkin belum begitu banyak referensi, karena ini di luar dari materi yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi untuk Pendidikan Agama Islam. Tapi ini adalah tambahan yang saya ingin sampaikan karena ada keterkaitannya dengan mata kuliah Anda di kewirausahaan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum